Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur mulai kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini ya insyaallah di waktu yang penuh keberkahan menjelang waktu berbuka puasa, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa duduk bersama dalam suatu majlisul ilmi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menambah bekal kita dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan niat tulus kita, niat ikhlas kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala apa yang sudah kita laksanakan selama bulan Ramadan, mulai awal hingga nanti pada akhir bulan ini, benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, pada sore hari ini insyaallah tema kajian kita yaitu tentang nashrul mahabbah fi syahril rahmah. Nashrul mahabbah fi syahril rahmah, yakni menebar cinta di bulan yang penuh rahmah. Ikhwani wa akhwati fillah, bulan Ramadan tentulah menjadi bulan idaman bagi seluruh muslimin, karena dia merupakan bulan yang paling mulia dari segala bulan selama 1 tahun. Bulan Ramadan merupakan bulan yang menjadi kesempatan emas bagi kita untuk berbagi rasa cinta kepada sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Rasulullah, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sesama muslim sebagaimana ia mencintai dirinya. Apa yang kita pahami dari hadis Rasulullah SAW ini, yakni ketika kita tidak ingin pada diri kita terjadi sesuatu yang merugikan atau menyakitkan atau membahayakan, baik itu urusan duniawi, urusan ukhrawi, maka sepatutnya kita pun demikian kepada sesama muslim, kepada saudara-saudara kita sesama muslim, keluarga kita, teman kita, sahabat kita, famili kita. Tidak ingin kepada mereka terjatuh pada suatu hal yang kita sendiri tidak ingin terjatuh ke dalamnya. Jika dalam urusan duniawi saja, ketika kita melihat saudara kita, keluarga kita ada yang akan jatuh ke dalam jurang, maka tidak mungkin kita diam diri. Pasti kita akan mengingatkannya, mencegahnya agar tidak terjatuh ke dalamnya. Terlebih dalam urusan akhirat, yang jika dia terjatuh dalam suatu kesalahan, lembah kekufuran wal'iyadzubillah, maka yang nantinya bahaya di akhirat akan lebih pedih. Lebih-lebih dalam hal ini pastilah kita tidak akan rela terjadi pada diri saudara-saudara kita sama muslim. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah, dalam bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini merupakan kesempatan bagi kita untuk berbagi kebahagiaan, untuk merasakan apa yang dirasakan oleh muslim-muslim yang lainnya. Terlebih bagi orang fakir miskin atau orang yang membutuhkan ilmu sebagai bekal dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berikan kepada mereka apa yang mampu kita berikan kepadanya. Karena hakikatnya seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu diibaratkan oleh Rasulullah SAW bagikan satu badan, satu tubuh, yang mana jika salah satu anggota tubuh ada yang merasa atau ada yang mengeluh merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lainnya pasti ikut merasakannya, terpanggil ingin ikut merasakannya.
ikut begadang merasakan sakitnya, ikut merasakan demamnya. Itulah gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ada beberapa hal bisa menjadi ungkapan rasa cinta kita kepada sesama muslim, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan ini tentulah menjadi lebih utama bagi kita untuk menyampaikan, mengungkapkan rasa cinta yang seperti ini. Apa saja itu? Di antaranya yaitu pertama, dengan cara mengajarkan kepada mereka ilmu agama yang merupakan bekal utama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tanpanya seseorang tidak akan dapat beribadah dengan sempurna, yang tanpanya seseorang tidak akan mengetahui apa saja hal-hal yang dapat membatalkan ibadah dia. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala sangatlah memuliakan seorang mukmin, memberikan keistimewaan kepadanya melebihi yang lainnya. Kenapa demikian? Ya, sebab seorang muslim telah menunaikan suatu kewajibannya, menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yang paling mulia, yaitu dengan mentauhidkan Allah dan juga tidak mensekutukannya dengan selainnya. Oleh karena itu, agama Islam mengajarkan kita agar supaya memberikan rasa cinta, mengungkapkan rasa cinta kita, kasih sayang kita, perhatian kita kepada sesama muslim, bahkan menjadikan tindakan yang menjadikan seorang muslim lainnya tersakiti, terluka, tersakiti hatinya, penghinaan dan lain sebagainya, merupakan suatu tindakan yang bernilai maksiat bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kembali pada tema utama kita, bahwasanya di antara ungkapan rasa cinta kita kepada sesama muslim, yakni mengajarkan apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa ilmu agama, sehingga dengannya dia akan mengetahui mana ibadah sah dan mana ibadah yang tidak sah, mana hal-hal yang membatalkan dan mana hal-hal yang tidak membatalkan, mana hal-hal yang diharamkan dan mana hal yang tidak diharamkan dalam syariat agama kita. Ikhwani wa akhwati fillah, selain daripada kita mengajarkan ilmu agama kepada mereka, juga memuliakan, mengagungkan sesama muslim merupakan hal yang sangat agung dalam agama kita. Terlebih jika dia termasuk para ulama, para kiai, orang-orang yang berilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri saja memuliakan mereka, memberikan keistimewaan mereka, memuji mereka dalam Al-Qur'an. Allah menegaskan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang mananya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan juga mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang mengamalkan ilmunya, tentulah dia lebih tahu bagaimana cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah ilmu dia, semakin tahu bagaimana caranya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya tolak ukur kemuliaan adalah dengan ketakwaan. Oleh karena itu, ketika para ulama dimuliakan oleh Allah, maka kita sebagai hamba Allah pula, sebagai seorang muslim, layaknya untuk memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mahabbatus shalihin, mencintai sesama muslim, terlebih mereka adalah orang-orang soleh, merupakan kewajiban hati kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Artinya sangat berbeda orang yang memiliki ilmu untuk digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, menjadi bekal dalam ketakwaan kepada Allah, dengan orang yang tidak berilmu sehingga dia tidak dapat melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Oleh karena itu, tidak heran jika dikatakan oleh Nabi bahwa para ulama merupakan warathatul anbiya. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama merupakan pewaris para nabi. Mengapa demikian? Karena hakikatnya para nabi tidaklah pernah meninggalkan dinar ataupun dirham, tidak pernah meninggalkan harta untuk diwariskan kepada orang-orang setelahnya.
untuk diwariskan kepada orang-orang generasi-generasi setelahnya, kecuali mereka telah meninggalkan peninggalan berupa ilmu agama. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan al-ulama'u warathatul anbiya, bahwa para ulama adalah pewaris para nabi. Bahkan dikatakan, ditegaskan dalam sebuah hadis lain, Rasulullah SAW mengatakan, wa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhamah. Para nabi sesungguhnya tidaklah pernah mewariskan atau meninggalkan dinar ataupun dirham. Wa innama warathul ilma, akan tapi mereka telah mewariskan ilmu agama. Faman akhadha bihi akhadha bihadlin wafirin, barang siapa yang mengambil bagian darinya, maka dia telah mengambil bagian yang sangat besar sekali. Ikhwani wa akhwati fillah, oleh karena itu, jika kita mencintai sesama muslim, jika kita mencintai saudara-saudara kita sama muslim, maka hendaklah kita memberikan apa yang menjadi kunci keselamatan mereka, kebahagiaan mereka di dunia maupun di akhirat kelak. Tidak lain yaitu dengan memberikan pengajaran tentang ilmu agama. Karena hakikatnya orang yang diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan agamanya, berarti dia termasuk orang yang dikehendaki kebaikan pada dirinya. Rasulullah menyatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan memberikan pemahaman pada dirinya dalam urusan agamanya. Ikhwani wa akhwati fillah, banyak sekali hal-hal yang menjadi jalan kita untuk menggapai kemuliaan menuntut ilmu agama, bahkan melebihi melakukan amalan-amalan sunnah lainnya. Rasulullah pernah berpesan kepada Sayyidina Abi Dzar. Beliau mengatakan, "Ya Aba Dzar, wahai Abu Dzar, la antawduwa fatata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'ah." Hai Abu Dzar, andai engkau pergi untuk menuntut satu ayat saja, untuk mempelajari satu ayat saja dari Al-Quran, khairun laka, itu jauh lebih baik bagimu, min an tusalliya mi'ata raka'ah, daripada engkau salat sebanyak 100 rakaat berupa salat sunnah. Wala anta udwa fatata'allama baban minal ilmi khairun laka min an tusalliya alfa raka'ah. Rawahu Ibnu Majah. Kata Rasulullah kepada Abi Dzar lagi, jika engkau pergi untuk mempelajari satu bab saja dari ilmu agama, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada engkau melaksanakan salat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Coba bayangkan dari hadis ini, mana di antara kita yang mampu dalam sehari semalam atau bahkan seminggu misalkan melaksanakan sholat sunnah sebanyak 100 rakaat atau bahkan 1000 rakaat. Kita saja dalam sehari-hari melaksanakan sholat tarawih setiap malam selama bulan Ramadan terkadang masih mengeluh terlalu banyak rakaat yang telah kita laksanakan selama menjalankan sholat tarawih. Oleh karena itu, dengan mengetahui kemuliaan belajar ilmu agama, bahkan satu ayat saja melebihi 100 rakaat salat sunnah, tentulah menjadi motivasi kita untuk senantiasa mendalami, juga mengajarkan tentang ilmu agama yang kemudian nantinya menjadi kunci kebahagiaan bagi saudara-saudara kita sama muslim, juga bagi diri kita pribadi. Ikhwani wa akhwati fillah, dikatakan ma'ubidullah bi syai'in afdala min fiqhin fid din. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala disembah dengan suatu peribadahan yang lebih utama dibandingkan dengan fiqhin fid din, pemahaman atau mengetahui dan juga mendalami ilmu agama. Ini menunjukkan sangat pentingnya, sangat tingginya derajat mendalami ilmu agama. Oleh karena itu, sekali lagi dikatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Ikhwani wa akhwati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk mencari bekal, meminta tambahan bekal kecuali berupa ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berkata, memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, "Wa qul rabbi zidni ilma."
Dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, berilah aku tambahan, yakni bekal berupa ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala tidaklah merintahkan Rasulullah untuk meminta bekal di dunia ini berupa harta. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman wa qul rabbi zidni malan, harta juga tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman wa qul rabbi zidni jahan, berupa pangkat juga tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman wa qul rabbi zidni jamalan, ketampanan juga tidak. Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan Rasulullah untuk meminta bekal berupa ilmu agama. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat mulia, yang sudah pasti dijamin masuk surga, orang yang paling mulia secara mutlak dibandingkan makhluk yang lainnya saja, masih diperintahkan oleh Allah untuk meminta bekal berupa tambahan ilmu agama di dunia ini. Terlebih kita yang sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang belum tentu nasib kita seperti apa, maka lebih utama untuk senantiasa memohon kepada Allah agar diberikan tambahan bekal di dunia ini berupa ilmu agama, dan juga berbagi kebahagiaan, berbagi cinta tadi dengan cara mengajarkan apa yang telah kita pelajari kepada orang-orang di sekitar kita, yang kemudian menjadi kunci kebahagiaannya baik di dunia maupun di akhirat. Ikhwani wa akhwati fillah, yang kedua, di antara hal yang menjadi bukti rasa cinta kita kepada sesama, yakni bisa dengan cara mengharapkan kebaikan kepada dirinya, mengharapkan kebaikan pada diri seorang muslim, yakni dengan cara memberikan nasihat. Mengharapkan kebaikan kepada diri seorang muslim merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saling mendorong, saling menolong, saling memberikan motivasi dalam kebaikan merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang maknanya, salinglah kalian tolong menolong dalam hal ketakwaan dan juga kebaikan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam hal melakukan suatu dosa ataupun permusuhan. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah, memberikan nasihat merupakan salah satu perintah agama kita. Mengharapkan kebaikan pada diri orang lain, ya, kebaikan pada diri orang lain merupakan suatu anjuran agama kita. Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat dan mengatakan ad-dinun nasihah, bahwasanya agama ini di antara pondasi pokoknya yaitu dengan cara memberikan nasihat. Ikhwani wa akhwati fillah, kemudian para ulama juga mengatakan bahwa nasihat terkadang hukumnya adalah wajib, terkadang juga hukumnya adalah sunnah. Pertanyaannya, kapan nasihat itu dihukumi wajib untuk kita sampaikan? Jawabannya yakni ketika kita memerintahkan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang Allah perintahkan, memerintahkan orang lain untuk melakukan kewajiban, juga mencegah orang lain melakukan keharuman, mencegah orang lain melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nasihat di sini hukumnya adalah wajib. Dan ini juga termasuk salah satu bentuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yakni mengajak dalam kebaikan, mencegah dalam kemungkaran, yang merupakan ciri khas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya seseorang, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian merupakan sebaik-baik umat manusia, khaira ummatin ukhrijat lin-nas, yang keluar kepada manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak dalam kebaikan dan juga mencegah dalam kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala memuji umat Nabi Muhammad karena mereka gemar amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu, dengan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak dalam kebaikan, mencegah dalam kemungkaran, mengajak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, mencegah melakukan apa yang diharamkan oleh Allah, merupakan salah satu bentuk nasihat yang hukumnya adalah wajib sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Ikhwani wa akhwati fillah, kemudian yang kedua, nasihat terkadang hukumnya adalah sunnah, yakni ketika kita mengajak orang lain sesama muslim, teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita, untuk melakukan hal-hal yang disunnahkan dalam agama kita.
dan meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan yang hukum melakukannya adalah makruh, artinya sebaiknya tidak dilakukan, yakni melakukan amalan-amalan yang hukumnya sunnah dan meninggalkan amalan-amalan yang hukumnya adalah makruh merupakan nasihat ya kepada saudara kita yang hukumnya adalah sunnah. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah, mudah-mudahan melalui ungkapan-ungkapan rasa cinta kepada sesama ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai ridhonya. Di antara hal yang dapat menjadi pelantara kita dalam mengungkapkan rasa cinta kita kepada sesama, yakni dengan cara memberikan sedikit sisa harta kita, memberikan sedikit makanan dan minuman yang kita miliki untuk dibagikan kepada saudara-saudara kita sesama muslim yang sedang berpuasa, terlebih di bulan Ramadan yang mulia ini. Oleh karenanya Rasulullah SAW menjanjikan pahala yang luar biasa bagi orang yang menyempatkan dirinya untuk memberi makanan untuk berbuka yang digunakan berbuka bagi orang-orang yang sedang berpuasa, terlebih jika dia adalah termasuk orang-orang yang fakir miskin yang tak mampu untuk membeli sesuap nasi atau membeli satu gelas minuman yang digunakan untuk berbuka puasa. Rasulullah SAW pernah menyatakan, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an, rawahu Tirmidzi. Yang maknanya barang siapa memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tadi, hanya saja tidak akan mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tadi. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya memberi makan orang yang berbuka puasa merupakan suatu sedekah, suatu amalan yang luar biasa yang menghasilkan pahala yang besar hingga disamakan hampir sama dengan pahalanya orang yang sedang melakukan puasa fardu. Bukan sama persis, melainkan hampir sama, sebab ketika orang melakukan puasa fardu berarti dia melakukan amalan yang wajib, ya tentulah pahalanya lebih besar dibandingkan dengan melakukan amalan sunnah berupa sedekah tadi. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah, puasa Ramadan mengajarkan kita untuk ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita sesama muslim yang fakir dan miskin. Di luar sana mungkin banyak sekali saudara-saudara kita yang ingin berbuka puasa namun tidak memiliki harta untuk dibuat beli sesuatu yang digunakan untuk berbuka, tidak mampu membeli sesuap nasi, tidak mampu membeli segelas minuman untuk berbuka. Oleh karena itu, marilah kesempatan yang penuh keberkahan di bulan Ramadan ini kita berbagi rasa cinta kepada sesama dengan cara berupaya menyisakan sedikit apa yang kita punya untuk mereka yang sedang ingin berbuka puasa, terlebih jika dia adalah orang fakir dan orang miskin. Ikhwani wa akhwati fillah, di antara hal yang menjadi ungkapan rasa cinta kita kepada sesama adalah birrul walidain, yakni berbakti kepada kedua orang tua terlebih di bulan Ramadan. Meskipun hal ini tidaklah terbatas dilakukan di dalam bulan Ramadan saja, melainkan di hari-hari biasanya di luar Ramadan ataupun di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Dikatakan bahwasanya birrul walidaini barokatun fid dunya wal akhirah, bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan sumber keberkahan, tambahnya kebaikan baik di dunia maupun kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam beberapa ayat di Al-Qur'an tentang anjuran kita untuk berbakti, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan tidak berdurhaka kepada keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayatnya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi dalam ayat ini terdapat anjuran agar supaya kita tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga kemudian Allah berpesan agar supaya kita berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, karena hakikatnya dalam berbakti kepada kedua orang tua dapat mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, justru ketika kita membuat orang tua kita murka kepada kita, maka itulah
sumber daripada berkah Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ridallahu fi ridal walidain, bahwa ridha Allah Subhanahu wa taala adalah sebab ridha kedua orang tua. Wa sukhtuhu fi sukhtihima, dan juga murka Allah adalah bersumber dari murka kedua orang tua. Banyak orang yang dimuliakan di dunia ini sebelum kelak dimuliakan oleh Allah di akhirat hanya sebab dia memuliakan kedua orang tuanya, sebab dia berbakti kepada kedua orang tuanya, sebagaimana yang terjadi dengan salah seorang ulama yang soleh yang sangat terkenal, yakni Bilal Al-Khawas. Suatu ketika Bilal Al-Khawas pernah berjalan di depan rumah orang Bani Israel. Saat itu tiba-tiba ada seorang laki-laki mendampingi dia berjalan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi ilham kepada Sayyidina Bilal Al-Khawas, diberi pemahaman bahwa sesungguhnya orang yang mendampingi dia tadi adalah Khadir alaihi salam. Yang kemudian Bilal Al-Khawas bertanya kepada Khadir alaihi salam, sesungguhnya apa yang menjadikan engkau bisa bertemu denganku, atau pelantara apa, sebab amalan apa yang menjadikan engkau dapat bertemu denganku, wahai Khadir alaihi salam? Apa jawaban Khadir alaihi salam? Dia mengatakan, birruka liwalidayka, yakni olehmu berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karenanya ikhwani wa akhwati fillah, di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini merupakan kesempatan yang mulia bagi kita, kesempatan yang emas bagi kita untuk semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada kedua orang tua, baik mereka yang masih hidup ataupun mereka yang sudah meninggal dunia. Karena hakikatnya meskipun mereka sudah tiada, kita masih tetap bisa berbakti kepada mereka dengan cara mengirimkan doa-doa terbaik kita kepada mereka. Karena hakikatnya dalam sebuah hadis dikatakan di antara amalan yang dapat bermanfaat bagi orang yang setelah meninggal, yakni doa anak soleh kepada kedua orang tuanya, awaladin solihin yad'u lahu, yakni doa anak soleh kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini segala amal, aktivitas kita, ibadah kita, mulai dari pagi hingga malam hari selama bulan Ramadan atau bahkan di luar bulan Ramadan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihul a'mal, taqabbalallahu ta'atikum kullu 'amin wa antum bi khair. Dan marilah kita di penghujung sore hari ini menjelang berbuka puasa kita perbanyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara doa yang mustajab ialah doa orang yang sedang berpuasa saat dia menjelang berbuka puasa. Rasulullah SAW pernah menyatakan, Inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watan ma turaddu, rawahu Ibnu Majah. Sungguhnya orang yang berbuka puasa memiliki kesempatan doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita berbanyak berdoa, dan di antara doa-doa yang dianjurkan untuk kita perbanyak kita baca saat menjelang berbuka, yakni diantaranya Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirli. Dan mudah-mudahan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala segala aktivitas kita, amal ibadah kita, dan marilah kita juga mendoakan sesama muslim khususnya di menjelang berbuka puasa ini. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari mara bahaya, segera dihilangkan corona dari negara kita tercinta, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas ibadah sehari-hari dengan baik, lancar, tanpa suatu halangan apapun. Pada akhirnya dari saya kurang lebihnya, jika ada tutur kata atau ungkapan yang kurang jelas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد في الورى بشرى يبشر فيه كل نبي به الآيات قد ظهرت بأمي أحمد وأبي فبسم الله ما رصفت حروفها وكبذابي وبسم الله ما نظمت بنات الفكر من كتبي
سلاما يا رسول الله نادى الكل بالأدب وأهلا يا حبيب الله تاج العجب والعرب تسبح عنده الحصبى ويسعى النبت في طلبي وبدر الليل منشق له في آية عجبي